Tradisi yang secara rutin kami laksanakan setiap bulan adalah yang disebut merunubat atau masuk sico. Merunubat itu sebenarnya bahasa Melayu yang sudah ditontembuankan. Kalau kita perhatikan kata meru itu artinya baru, nubat artinya obat. Jadi artinya membaharui obat. Secara harafiah berarti begitu. Kemudian kata masuk sico artinya memanaskan makanan. Nah, dua istilah ini sebenarnya mengacu atau menunjuk pada hal yang sama, yaitu upacara keagamaan Malsu yang dilaksanakan setiap bulan purnama. Biasanya setiap bulan purnama atau setiap 3 bulan. Tujuan dari ritus ini sebenarnya sesuai dengan namanya, yaitu merunubat atau masuk sico, yaitu mengandung makna bahwa obat harus dibaharui. Jadi seorang walian, seorang pemimpin agama Malsu diberikan karunia oleh Yang Maha Kuasa supaya bisa mengobati orang, dan dia diberikan banyak obat-obat, dan itu harus dibaharui supaya dia tidak menjadi racun. Dan tentu kalau dia sudah menjadi racun, sudah bukan obat lagi, dia bukan menyembuhkan tetapi membunuh atau memberikan sakit. Nah, sama juga dengan makanan kalau tidak dipanaskan bisa basi, bisa amis begitu. Maka masuk sico bermakna membuat agar pengetahuan ajaran itu bisa bisa dicerna, bisa dijadikan sebagai makanan makanan rohani ya, makanan spiritual. Artinya bisa menjadikan kita kuat secara spiritual, bisa membuat kita sehat secara spiritual. Karena fungsi makanan itu kan memberikan kekuatan, menyehatkan, seperti itu. Yang dilakukan saat ritus masuk sico atau merunubat ini, yang pertama diawali dengan meletakkan umper atau sesajian untuk Yang Maha Kuasa dan untuk para leluhur. Sesajian ini bermakna penyembahan kepada Yang Kuasa dan juga penghormatan kepada para leluhur. Jadi para orang-orang tua yang banyak jasanya sewaktu mereka masih hidup. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Di dalam makan bersama ini ditunjukkan juga bagaimana orang Minasa harus hidup. Karena di dalam situ kan ada yang melayani, bertindak sebagai pelayan, melayani sesama supaya semua orang boleh makan cukup. Jadi tidak berebutan, bahkan saling melayani, saling memberi. Jadi ada juga tahap di mana seseorang berlaku seperti seorang ibu menyuapi orang-orang yang hadir sebagai anak-anak. Itu mengajarkan kepada umat Malsu untuk memiliki kasih seorang ibu. Jadi sayang kepada anak dan keturunannya. Nah, tahap selanjutnya adalah penyampaian pesan-pesan leluhur. Dalam tahap ini seorang pemimpin ritus atau ritual, dia kepenuhan roh para leluhur yang baik atau reges loor, dan di situ akan disampaikan pesan-pesan tentang bagaimana orang Malsu harus hidup sehari-hari. Jadi hidup yang baik, bersatu, tidak bercerai, tidak mencuri, tidak melakukan kejahatan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Malsu bisa juga dikonsultasikan kepada leluhur sehingga mereka akan memberikan jalan keluar. Semacam arahan bagaimana memecahkan sesuatu persoalan.
mencari jalan keluar dari suatu masalah. Kemudian tahap selanjutnya adalah mendiskusikan apa yang menjadi tuturan atau pesan-pesan leluhur tadi. Nah, di situ juga ada kesempatan umatnya untuk saling menguatkan, karena dia akan menyampaikan pengalaman-pengalaman hidupnya sebelumnya yang dialami selama ini, dan di situ akan ada penguatan-penguatan dari pimpinan komunitas.